Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Aisyah Altaisya dengan NIM 192311097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review dengan judul Survei Konsumsi Pangan Tingkat Nasional melalui Analisis Neraca Bahan Makanan Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Selanjutnya, pada identitas laporan, dokumen ini berjudul Neraca Bahan Makanan Indonesia tahun 2021 sampai 2003 yang merupakan hasil kolaborasi antara Badan Pangan Nasional dan BPS, diterbitkan pada tahun 2024. Selanjutnya, dalam pendahuluan, survei konsumsi pangan merupakan diperlukan untuk memahami pola makan baik individu maupun populasi. Salah satu pendekatan itu dengan skala nasional yang banyak digunakan adalah neraca bahan makanan atau NBM. Berbeda dengan survei konsumsi pangan individu seperti recall atau FFQ, NBM fokus pada ketersediaan di tingkat negara. Data yang dihasilkan menggambarkan beberapa pangan yang masuk melalui produksi, impor, serta perubahan stok dan bagaimana pangan tersebut didistribusikan serta dimanfaatkan dalam periode tertentu. Adapun tujuan dari topik ini dari laporan ini yaitu untuk menyediakan catatan lengkap mengenai supply dan utilization bahan pangan di Indonesia, baik dari segi volume maupun kandungan gizi seperti energi, protein, dan lemak, yang nantinya hasilnya itu akan dipakai untuk evaluasi perencanaan dan kebijakan pangan secara nasional. Untuk objeknya yaitu 150 komoditas yang dikelompokkan ke dalam 11 kelompok bahan makanan seperti padi-padian, makanan berpati, gula, buah-buahan, minyak, daging, telur, susu, ikan, serta lemak. Kemudian metode perhitungan NBM disusun menggunakan metode FAO atau Food Balance Sheet yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Data yang dipakai bersumber dari banyak kementerian dan lembaga seperti BPS, Kementerian Pertanian, KKP, Kemenkes, Kemendak, hingga Bulog. Karena berfungsi sebagai dasar ketahanan kedaulatan pangan, metode ini memungkinkan kita menghitung ketersediaan pangan per kapita dengan melihat komoditas yang surplus atau defisit serta menjadi dasar kebijakan pangan nasional. Selanjutnya ada penyajian data dari komponen utama yaitu penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan. Penyediaan mencakup produksi, impor, dan perubahan stok. Penggunaan mencakup konsumsi, pakan ternak, industri, hingga food losses. Dari semua komponen ini kemudian dihitung ketersediaan pangan per kapita. Format penyajian seperti ini memudahkan pemerintah dalam melihat situasi pangan secara menyeluruh. Selanjutnya ada penyajian data yang merupakan ketersediaan energi, ketersediaan lemak, ketersediaan protein, kemudian juga ada skor PPH ketersediaan. Selanjutnya pada hasil penelitian, hasil NBM tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama, ketersediaan energi nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kedua, protein per kapita justru sedikit menurun dari 81,26 gram pada tahun 2021 menjadi 78,89 gram pada tahun 2023. Sementara itu, ketersediaan lemak mengalami kenaikan signifikan terutama di tahun 2023. Lebih dari 90% energi nasional masih berasal dari pangan nabati, dengan padi-padian sebagai kontributor terbesar. Di sisi lain, pangan hewani masih belum memenuhi rekomendasi PPH. Dari hasil ini terlihat bahwa Indonesia perlu meningkatkan produksi pangan hewani, melakukan diversifikasi pangan, memperbaiki data, serta mengurangi ketergantungan pada beras. Untuk kelebihan dan kekurangan dari NBM sendiri, metode NBM ini memiliki kelebihan seperti
menggunakan pedoman FAO dan data resmi dari pemerintah yang hasilnya sangat kredibel dan konsisten. Selain itu, metode ini juga mampu menggambarkan alur penyediaan pangan secara lengkap sampai ke per kapita. Namun ada juga beberapa kekurangannya, misalkan NBM ini tidak dapat menggambarkan konsumsi aktual individu. Perhitungannya bergantung pada data dari banyak instansi sehingga jika ada data yang kurang lengkap, hasilnya juga bisa bias. NBM juga tidak bisa memperlihatkan variasi wilayah dan masih terdapat potensi error dan estimasi stok dan losses. Untuk validitas dan reprodusibilitas, di mana validitas NBM ini tergolong kuat karena sumber datanya resmi dari FAO. Untuk reprodusibilitas juga reliable karena perhitungan memakai formula yang seragam. Selama input data tidak berubah, hasil akhirnya tetap konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini bisa diandalkan untuk pemantauan dari tahun ke tahun. Untuk cara meminimalisir error itu dengan beberapa langkah seperti cross validation dengan sumber independen seperti Sosenas atau data bea cukai, serta melakukan observasi langsung di titik-titik distribusi yang rawan kehilangan atau kerusakan pangan. Pendekatan ini penting karena memperkuat akurasi data yang digunakan dalam NBM. Kesimpulannya, dari hasil review dapat disimpulkan bahwa NBM sangat penting untuk menggambarkan ketersediaan pangan di Indonesia. Metode ini mengikuti standar FAO dan datanya juga lengkap karena bersumber dari berbagai lembaga resmi. Temuan tahun 2021 sampai 2023 ini menunjukkan bahwa energi masih didominasi pangan nabati, sementara protein lemak masih berada di tingkat yang cukup. Meskipun tidak dapat menggambarkan konsumsi aktual masyarakat, validitas dan reliabilitas NBM tetap tergolong baik sehingga layak dijadikan dasar kebijakan pangan nasional. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.